詠春、葉問。Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yip Man yang sangat dihormati di tempat asalnya yaitu Fosan, berhasil selamat dari tembakan seorang tentara Jepang setelah mengalahkan Jenderal Miura. Yip Man lalu memulai hidup baru bersama keluarganya di Hong Kong. Hari itu di tahun 1950, Yip Man dan sahabatnya Leung Kan berniat untuk menyewa sebuah apartemen dan akan membuka sekolah Wing Chun pertamanya di Hong Kong. Beberapa hari pun berlalu, namun Yip Man belum mendapatkan murid karena nama Yip Man belum dikenal di Hong Kong. Ia pun mulai menebar poster demi menarik minat orang-orang di sana. Saat ini Cheng tengah mengandung anak kedua mereka, namun karena kondisi ekonomi mereka belum membaik, Yip Man masih kesulitan untuk membayar uang sekolah Yip Chun dan juga kontrakan mereka. Hari-hari dijalani Yip Man dengan menunggu murid pertamanya. Bahkan tempatnya yang masih kosong dijadikan tempat menjemur pakaian oleh tetangganya. Hingga datanglah seorang pria bernama Wong Leung. Namun ketika Yip Man menjelaskan tentang Wing Chun, ia malah menantang Yip Man bertarung, di mana jika ia kalah, maka ia bersedia menjadi murid dan membayar uang sekolah.詠春、葉問。Setelah Wong dikalahkan, ia malah pergi yang membuat Yip Man bingung. Namun sore harinya, Wong kembali dengan membawa 3 orang temannya untuk menguji kehebatan Yip Man. Seketika Wong langsung memberi hormat dan meminta Yip Man untuk menjadikannya murid, diikuti dengan ketiga temannya. Hari demi hari, murid Yip Man semakin bertambah. Bahkan saat ini mereka sudah memiliki seragamnya sendiri. Di sela-sela latihan, Wong bertanya, apakah benar Yip Man pernah mengalahkan 10 orang? Yip Man pun berkata bahwa lebih baik untuk menghindari perkelahian. Setelah itu Wong kembali bertanya bagaimana jika mereka semua membawa senjata, dan Yip Man menjawab kabur. Setelah itu Yip Man mulai meminta uang sekolah pada murid-muridnya. Namun karena saat itu keadaan ekonomi sedang sulit, maka tidak semua murid mampu membayar, sehingga Yip Man harus memberi pengertian pada istrinya untuk memaklumi hal ini. Di malam hari saat sedang membeli kue, Yip Man melihat seorang pria yang dipukuli karena mencuri makanan. Menyadari kalau pria itu adalah Kuan, Yip Man segera melerai dan membayar makanan tersebut. Kemudian ia bersama Yao mengejar Kuan yang telah pergi. Di sini Yao menjelaskan kalau ayahnya mengalami gangguan mental sejak kepalanya ditembak oleh tentara Jepang. Melihat itu Yip Man sangat bersedih karena merasa semua ini adalah salahnya. Yip Man lalu berjanji untuk membantu Yao mengurus ayahnya mulai saat ini. Kemudian Yip Man meminta bantuan Leung Kan dan meminta pekerjaan untuk Yao sebagai wartawan di kantor surat kabar tempat Leung Kan bekerja. Di sisi lain, Wong yang sedang menempelkan poster Wing Chun didatangi beberapa preman pasar yang dipimpin oleh Kei dari perguruan Hungga. Di sini Kei marah karena Wong menempelkan posternya di atas poster mereka. Kemudian Wong menantang Kei untuk bertarung 1 lawan 1. Namun setelah mengalahkan Kei, Wong malah dikeroyok oleh ketiga preman lainnya. Beberapa saat kemudian Yip Man didatangi beberapa preman lainnya yang mengatakan telah menyandera Wong dan meminta uang tebusan. Sore harinya Yip Man mendatangi pasar sendirian untuk mencari keberadaan muridnya. Setelah bertemu Kei dan komplotannya,
Dengan sopan Yip Man meminta mereka untuk melepaskan Wong. Setelah Wong menjelaskan kronologis kejadian, Yip Man lalu meminta untuk bertemu dengan guru mereka. Di sini Kei berkata kalau gurunya pasti lebih hebat daripada Yip Man. Lalu ia meminta uang tebusan, namun Yip Man tentunya tak memiliki uang hingga mereka mulai menyerang Yip Man. Merasa kewalahan, mereka lalu mulai menyerang dengan pisau. Hingga Yip Man mendapat 2 buah pisau dan membuka ikatan Wong. Kemudian Wong pun berkata, ternyata memang benar gurunya mampu menghadapi lebih dari 10 orang sendirian. Setelah menyandra salah satu preman, Yip Man lalu mengajak Wong untuk pergi. Namun mereka kembali dikepung oleh sekelompok preman lainnya yang ternyata pemimpin mereka adalah Jin, yang merupakan orang yang beberapa kali dikalahkan Yip Man pada film pertamanya. Untungnya saat ini Jin lebih bijak, kemudian menahan para preman tersebut, lalu mempersilahkan Yip Man untuk pergi. Di saat yang sama datanglah sekelompok orang lagi bersama beberapa polisi yang dipimpin oleh seorang master bernama Hung. Hung sendiri merupakan orang Cina yang paling berkuasa di pasar tersebut, sekaligus merupakan ketua dari seluruh perguruan kungfu di Hong Kong. Hung lalu bertanya tentang asal perguruan Yip Man, kemudian Yip Man menjelaskan kronologis kejadian saat itu. Namun Hung menjelaskan, jika Yip Man ingin mendirikan perguruan bela diri di sana, ia harus terlebih dulu bertarung dengan semua master di Hong Kong. Setelah itu seorang polisi bernama Fatso langsung menangkap Yip Man, Wong, dan Jin karena telah berbuat onar. Malam harinya Hung dan Fatso menemui seorang polisi korup bernama Welles untuk menyetor uang keamanan dari perguruan bela diri, pasar ikan, serta hasil penjualan tiket acara tinju barat, di mana saat ini Hong Kong masih dikuasai oleh Inggris. Hung lalu meminta bagian untuk para pekerja, namun Welles malah mengusirnya, meski selama ini Hung dan anak buahnya selalu menuruti permintaan Welles. Di saat yang sama, Jin memberitahukan tentang telinganya yang menjadi tuli akibat terkena pukulan Yip Man di masa lalu. Di sini Jin sudah berubah menjadi orang baik sejak ia menikah dan memiliki seorang anak. Tak lama kemudian istri Yip Man datang bersama Leung Kan yang membawa uang tebusan untuk membebaskan Yip Man. Istri Jin juga datang untuk membebaskannya. Yip Man yang mengetahui Wong tidak memiliki keluarga lagi, kembali meminta bantuan Leung Kan, namun dia tak memiliki uang lagi. Untungnya Jin bersedia membantu dan meminjamkan uangnya pada Yip Man. Tibalah hari pertemuan para master, di mana semua master mengatakan kalau belum pernah mendengar nama Yip Man. Yip Man pun tiba. Kemudian Hung menjelaskan peraturan pertandingan di mana jika Yip Man mampu bertahan tanpa terjatuh dari meja, maka ia berhak mendirikan perguruan di Hong Kong. Yao yang sudah menjadi wartawan juga berada di sana dan meliput pertandingan tersebut. Yip Man pun naik ke atas meja, lalu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Penantang pertama pun maju, yaitu Master Lau dengan jurus tendangan halilintar. Setelah mengalahkan Lau, penantang kedua pun maju, yaitu Master Cheng dari aliran Baguazhang. Setelah kekalahan Cheng, kini giliran Master Hung dari perguruan Hungga yang maju dan langsung memberi serangan pembuka.
Pertarungan itu pun berakhir imbang dan Yip Man dinyatakan resmi menjadi salah satu master di kota Hong Kong. Namun Yip Man diharuskan membayar iuran bulanan sebesar $100. Yip Man lalu mengatakan kalau ia bersedia bertarung dengan siapa saja, tetapi ia menolak untuk membayar iuran tersebut. Setelah kepergian Yip Man, terlihat Hung yang ternyata memiliki penyakit asma dan segera meminta obat pada anak didiknya. Berita tentang pertarungan itu mulai tersebar di berbagai media dan terdengar oleh Hung yang langsung menyuruh anak didiknya untuk mengacau di perguruan Wing Chun. Saat itu murid-murid Yip Man berhasil diprovokasi dan terjadilah tawuran antar dua perguruan di sana. Kejadian itu tentu berdampak pada warga sekitar hingga Yip Man tak lagi diizinkan untuk mengajar di tempat tersebut. Kemudian Yip Man mendatangi Hung dengan penuh emosi dan tetap tak akan memberikan uang iuran tersebut. Hung pun mengatakan jika uang iuran tersebut adalah demi menjaga keamanan mereka dari pihak barat. Namun Yip Man menegaskan kalau apapun alasannya, seorang guru harusnya mengajarkan hal-hal baik pada murid-muridnya. Hingga saat Yip Man akan pergi, Hung kembali menantang Yip Man untuk melanjutkan duel mereka. Di tengah pertarungan, Hung hampir saja menendang anak bungsunya jika saja Yip Man tidak segera menggendongnya. Lalu istri dan anak-anak Hung datang untuk mengajak Hung makan bersama. Sambil menyerahkan anaknya, Yip Man pun berkata, apakah bertarung lebih penting daripada makan bersama keluarga? Sejak saat itu, Hung mulai menghormati Yip Man. Malam harinya, para murid membawa semua peralatan berlatih ke rumah Yip Man yang memutuskan untuk mengajar di rumah mulai esok hari karena tak lagi memiliki tempat untuk berlatih. Saat tinggal berdua, Wong segera berlutut dan meminta maaf pada gurunya. Dengan bijak Yip Man memberi nasihat kalau Wong sebenarnya sangat berbakat. Namun selama ini Wong hanya melatih teknik bertarungnya saja tanpa menggunakan hati, pikiran, dan jiwanya. Setelah itu Yip Man mulai menceritakan tentang masa lalunya di Fosan. Pagi harinya Hung mendatangi Yip Man di tempatnya berlatih, kemudian memberikan beberapa tiket gratis acara pertandingan tinju barat. Saat itu Yip Man bertanya tentang kondisi Hung yang terlihat kurang sehat, namun Hung berkata kalau ia baik-baik saja. Setelah itu, Hung bersama pekerjanya tengah menyiapkan arena tersebut. Tak lama datanglah Fatso bersama beberapa orang barat, termasuk Wallace dan seorang juara tinju dunia bernama Twister. Hung kembali menanyakan masalah uang pekerja pada Fatso, namun Fatso berkata kalau Wallace menolak untuk memberikannya. Merasa kerja kerasnya tak dihargai, Hung langsung bertanya pada Wallace, tetapi Wallace dan Twister malah mengusirnya dengan berteriak, Will somebody get this yellow piece of fat? Keesokan harinya, acara tinju barat pun dimulai. Di sini semua perguruan bela diri di Hong Kong dipersilahkan untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing. Di tengah pertunjukan tersebut, Twister yang menjadi bintang tamu dengan sombongnya menghina kungfu Cina dengan mengatakan kalau mereka seperti sedang menari. Kemudian ia naik ke arena untuk menguji kekuatan kungfu Cina. Setelah selesai dengan penampilan mereka, Twister meminta Kay untuk memukulnya. Tetapi ia menganggap pukulan itu terlalu lemah dan balik memukul Kay hingga tumbang sambil mengucapkan kata-kata rasis dan membuat kericuhan di sana. You should stick to dancing. Karena Twister semakin menggila, Yip Man dan Hung langsung naik ke atas arena dan Hung menendang Twister. Hung lalu meminta Twister untuk meminta maaf atas hinaannya, namun Twister menolak dan malah menantang Master Hung bertarung dan akan meminta maaf jika Hung bisa mengalahkannya. Hung yang geram tentu saja menerima tantangan itu
lalu menyuruh semua orang untuk kembali ke tempatnya, dan ronde pertama pun dimulai. Di ronde pertama, pertarungan berjalan seimbang. Di sini Yip Man memberi saran agar Hung tidak berhadapan langsung dan mengincar otot tangan Twister. Lalu ronde kedua pun dimulai. Pada ronde ini Hung tumbang dan berusaha untuk bangkit. Kali ini Yip Man meminta Hung untuk berhenti karena melihat Hung yang sudah kelelahan akibat asmanya mulai kambuh. Namun Hung menolak karena merasa tak bisa membiarkan Twister menghina kungfu Cina, dan ronde ketiga pun dimulai. Di sini Yip Man berniat melempar handuk tanda menyerah, namun Hung melarangnya dan tetap memaksakan diri untuk terus bertarung. Hingga akhirnya ia kembali mendapat pukulan beruntun yang membuatnya dinyatakan tewas saat itu juga. Go home, boys! Di hari pemakaman Hung, Yip Man datang untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Di sini Yip Man berkata bahwa Master Hung adalah guru yang paling ia hormati. Berita itu pun mulai tersebar ke media yang membuat Wallace marah dan memerintahkan Fatso untuk menangkap Leng Kan yang merupakan pimpinan redaksi surat kabar. Leng Kan lalu disiksa oleh Wallace hingga Fatso datang dan merencanakan sesuatu pada Wallace. Pihak barat lalu mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi kejadian ini. Di sini Wallace memberi pernyataan seolah mereka tak bersalah pada kejadian itu, ditambah lagi Twister yang semakin memperburuk keadaan dengan kata-kata rasisnya. Twister lalu menantang semua master Cina dan mengatakan tak akan berbelas kasih pada siapapun yang berani melawannya. To fight any challenger, I will not hold back! Saat itulah Yip Man datang dengan kemurkaannya dan secara resmi menantang Twister untuk berduel. 我要向你挑戰。 Keesokan harinya Yip Man yang akan fokus berlatih menitipkan istri dan anaknya ke tetangganya karena tak ingin mengganggu Chen yang sedang hamil dengan suara latihannya. Ia pun mulai berlatih dengan boneka kayunya. Saat itulah Chen akan melahirkan, tetapi ia tak mau memberitahu suaminya karena tak ingin mengganggu latihannya. Di sisi lain, Fatso mendatangi kantor Leng Kan bersama beberapa polisi, namun bukan untuk menangkapnya, melainkan untuk membeberkan semua kejahatan Wallace untuk dijadikan berita ke media. Hari pertandingan pun tiba dan semua orang sangat antusias pada hari itu, khususnya warga Cina yang mendengarkan siaran langsung lewat radio. Bagi mereka ini adalah pertandingan untuk memperjuangkan harga diri bangsa dan kungfu Cina. Sementara itu, Yip Man sudah berdiri di arena tanpa berkata sepatah kata pun dan menunggu kedatangan Twister yang tiba dengan gaya sombongnya sambil membawa bendera Inggris. Sebelum mulai bertarung, Twister meremehkan Yip Man dengan berkata akan menghabisi Yip Man dalam 2 pukulan, dan ronde pertama pun dimulai. Pada ronde ini, Yip Man awalnya dirobohkan, lalu berusaha bangkit dan berhasil merobohkan Twister.
真係捱得啊！ Pada ronde kedua, Ip Man berhasil mendominasi pertarungan. Namun di akhir ronde, Twister berbuat curang. Bahkan para juri juga membuat peraturan baru dengan melarang Ip Man menggunakan kakinya. Lalu ronde ketiga pun dimulai. Ip Man yang tak bisa menggunakan kakinya kembali tumbang setelah menerima pukulan telak. Di sini ia teringat strategi saat Hung bertarung untuk menjaga jarak dan mengincar otot tangannya. Lalu ia kembali bangkit dan berhasil melumpuhkan Twister dengan diikuti gemuruh sorak dari seluruh warga Hong Kong. Di saat yang sama datang beberapa polisi untuk menangkap Wallace karena telah mendapat laporan atas kejahatannya dari Fatso. Dalam pidato kemenangannya, Ip Man berkata bahwa pertandingan ini bukanlah untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat, melainkan agar semua orang saling menghormati satu sama lain. 我而家仲想返屋企。 Ip Man lalu pulang dengan perasaan bahagia setelah melihat istrinya yang telah melahirkan, lalu memberi nama Yip Ching pada anak keduanya. Di akhir film, Yao datang dengan membawa seorang anak yang ingin berlatih Wing Chun, dan dia adalah Bruce Lee. Melihat semangat Bruce Lee, Ip Man pun tersenyum dan menyuruh Bruce Lee kembali saat ia sudah besar.